Ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Alhamdulillah. Akbar. Masya Allah, Alhamdulillah baik ya. Semuanya baik ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia hampir ya. Dalam program kita mentoring dan coaching Sinergi UMKM 2021. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dan kumpul bersama di ruang Zoom ini untuk mengikuti kelas lanjutan kita ya Bapak Ibu pada sesi webinar siang hari ini. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Reni Armaidah selaku moderator yang akan memandu acara webinar kita pada kesempatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan terlebih dahulu selama mengikuti webinar pada siang hari ini. Yang pertama, pastikan koneksi internet Bapak Ibu semuanya lancar. Yang kedua, silahkan cari posisi yang nyaman, yang rileks. Kameranya boleh dinyalakan, tapi suaranya mohon untuk dimatikan selama materi berjalan. Yang ketiga, jangan lupa siapkan alat tulis. Yang keempat, pemateri akan menyampaikan materi selama 75 menit. Yang kelima, ada diskusi tanya-jawab melalui kolom chat. Dan yang terakhir akan ada diskusi dan tanya-jawab secara langsung dengan peserta. Baik. Saya juga mengingatkan Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk mengisi absen, form feedback, dan penugasan dari narasumber. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, gimana? Udah siap untuk belajar siang ini? Siap ya? Siap, insya Allah. Oke, semoga semangatnya tetap terjaga nanti ya sampai nanti acara kita selesai. Oke, nah di sesi webinar kita kali ini kita akan membahas tentang Islamic Business Ethics atau yang biasa kita sebut dengan etika bisnis dalam Islam. Nah, berbisnis itu kan berarti kita melakukan suatu kegiatan nih atau aktivitas usaha yang menguntungkan. Nah, tetapi dalam upaya mencari keuntungan tersebut tentu harus ada etikanya. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Bagaimana kita tahu juga bahwa Islam diturunkan oleh Allah pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki akhlak atau etika yang baik. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apa sih hubungannya etika yang baik dalam Islam dengan dunia bisnis? Lalu, etika baik apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita berbisnis dalam pandangan Islam? Nih, Bapak Ibu semuanya, jadi kita nggak hanya berbisnis aja nih, harus tetap memperhatikan bagaimana etika-etikanya ketika kita berbisnis, terutama dalam pandangan segi agama Islam. Pasti penasaran kan ya Bapak Ibu? Oke, nah itu semua akan kita bahas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Beliau adalah Bapak Nasr Akbar, MEC. Beliau adalah dosen dari Institut Tazkiyah. Selamat siang Bapak, sudah hadir, terima kasih. Selamat siang Ibu Reni. Beliau juga merupakan lulusan Master of Economy-nya dari International Islamic University Malaysia, kemudian dari Institut Tazkiyah Bogor ya Pak ya, dari STI Tazkiyah Bogor. Kemudian beliau juga aktif menulis beberapa buku dan jurnal lainnya, kemudian melakukan beberapa riset. Dan memang beliau ini adalah dosen yang bergerak memang tentang dunia ekonomi Islam gitu Pak ya, mengenai ekonomi Islam. Nah, jadi langsung saja kita persilakan kepada Bapak Nasr untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kecil, Pak.
Jelas, Pak. Putus. Ini gimana nih? Ada yang jelas, ada yang kecil, ada yang putus. Aku mah Memang kecil. beberapa daerah koneksinya terganggu, Pak. Saya putus-putus tadi masuk juga agak sulit. What? Oke, ini kendala sih nih, karena dari ujung Merauke sampai ujung Sabang nih. Ya, yang penting suara saya terdengar ya. Kecil, Pak. Kalau kata saya kecil. Bandung Barat. Eh, Jelas, Pak, jelas. Ya mungkin yang kecil bisa volume HP-nya atau laptopnya bisa diperbesar Ibu. Biar semakin terdengar. Ini saya sudah coba dekatkan mic-nya, mudah-mudahan bisa lebih jelas. Enggak apa-apa, lanjut saja, Pak. Oke, khair. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, insyaallah ini siang hari yang mudah-mudahan di tengah teriknya mentari kita tetap berseri-seri ya untuk belajar tentang etika bisnis Islami. Insyaallah kita akan belajar selama kurang lebih 2 jam. Mungkin yang akan saya sampaikan presentasi sekitar 1 jam dan setelah 1 jam berikutnya kita adakan sesi tanya jawab. Terima kasih Ibu Reni ya kalau tidak salah yang jadi moderator. Terima kasih. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya. Saya coba share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Bisa coba mulai. Prinsip dan etika bisnis Islam. Berbisnis sesuai panduan syariah. 11 Dzulhijjah. 1442 sekarang udah bukan 11 Dzulhijjah ya, sekarang udah Muharram. Ini tanggal kemarin ini ya. Oke, saya coba lanjutkan. Ya, kita mengawali diskusi dengan satu asar ya, bukan hadis, satu asar yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau menyampaikan bahwasanya la yadkhulu fi suqina illa man tafaqqaha fiddin. Tidak boleh masuk ke dalam pasar kami kecuali orang yang ahli dalam agama, yang paham tentang agama, paham mana yang halal, mana yang haram. Untuk itu kita hadir di sini, kita sama-sama belajar untuk mengetahui apa saja sejumlah hal yang dilarang oleh Islam. Karena pada dasarnya yang dilarang itu sedikit. Sisanya halal semua insya Allah. Asar ini, pernyataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ini tidak terlepas dari sidak yang beliau lakukan. Jadi pada suatu waktu beliau sidak ke pasar dan menjumpai satu pedagang susu itu menjual harga yang sangat tinggi. Lebih dari biasanya. Didatanginlah pedagang tadi, kemudian ditanyai, kenapa engkau menjual dengan harga yang tinggi? Wahai Khalifah, jawab sang penjual, bukankah kalau saya tawarkan harga yang tinggi, kalau orang yang nggak mau, maka dia bisa pindah ke lain tempat. Dia nggak akan beli di saya. Ini tentu logika pasar ya, bahwasanya kalau dia harganya lebih tinggi, pasti pembeli akan cari harga yang lebih murah di tempat lain. Rupa-rupanya Umar bin Khattab radhiyallahu an itu sudah punya informasi bahwasanya yang menguasai pasar susu di kota Madinah pada waktu itu adalah pedagang tadi.
saya tahu kamu yang sudah borong semua susu yang ada. Jadi kamu adalah yang menentukan harga. Karena dia sudah borong semua. Jadi dia yang mempermainkan harga si pedagang tadi. Ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau pun menjawab, oh saya nggak tahu itu wahai khalifah kalau itu terlarang. Nah, kemudian Umar bin Khattab pun akhirnya menyampaikan bahwasanya janganlah kalau kalian nggak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian kalian berjualan, kalian harus tahu mana yang halal dan mana yang haram. Ini adalah suatu kesalahan kedua, kata beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini mengawali diskusi kita ya pada siang hari ini. Apa yang akan kita raih pada siang hari ini? Yang pertama adalah pengertian, definisi, dan juga karakter bisnis Islam itu seperti apa. Kemudian prinsip dasar etika bisnis Islam. Kemudian 4 sikap fundamental dan perbedaan bisnis konven dan bisnis syariah. Kemudian apa saja aktivitas yang terlarang. Sebagai muqaddimah, kita perhatikan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sunnatullah bahwasanya manusia itu ingin mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Makan, sandang, pangan, papan, itu sudah pasti. Itu fitrah manusia untuk bertahan hidup. Dan manusia pun ingin mengaktualisasikan dirinya, ingin meningkatkan status sosialnya. Dan ingin supaya taraf hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Itu adalah sunnatullah. Dan salah satu jalannya adalah dengan berbisnis, berniaga yang Bapak Ibu lakukan pada saat ini. Nah, kita akan melihat Islamic worldview, ya, bagaimana pandangan Islam tentang dunia. Maka kita awali dengan pandangan Islam tentang dunia, tentang Tuhan, pandangan Islam tentang agama, pandangan Islam tentang manusia, dan pandangan Islam tentang alam semesta. Baik, kita coba beralih ke pandangan terhadap Tuhan, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pencipta alam semesta. Huwa rabbul alamin, huwa khaliqu kulli syai'. Dia yang mengatur, dia yang menguasai. Allah Subhanahu wa taala adalah yang patut untuk disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Allah yang harus disembah. Dan selanjutnya Allah adalah yang ngasih rezeki Bapak Ibu sekalian. Siapa yang membolak-balikkan hati manusia untuk membeli produk ataupun jasa Bapak Ibu sekalian? Orang yang awalnya tidak mau beli barang, lewat pakai motor, jalan-jalan, tiba-tiba lihat dagangan Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba berhenti. Yang awalnya nggak ada niat untuk beli barang ataupun jasa, akhirnya berhenti dan membeli barang Bapak Ibu sekalian. Yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ngasih rezeki. Tentu kita sebagai makhluknya harus berusaha untuk menggapai rezeki tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar semua doa kita. Nah, apakah kita tulus untuk berdoa pada Allah? Yakin nggak sih dengan doa yang kita panjatkan? Kalau kita sudah nggak ada keyakinan, mau doa, ya Allah kasih saya rezeki, ya Allah 1 miliar, ya Allah. Tapi ragu-ragu ngomongnya itu. Ya Allah kasih saya rezeki 1 miliar bisa nggak ya Allah? Masih ada keraguan. Allah maha kaya ya. Allah maha kaya, insya Allah Allah dengan kehendaknya mengabulkan doa-doa kita semua insya Allah. Kemudian bagaimana pandangan kita terhadap agama? Islam memandang agama bahwasanya manusia itu secara fitrah itu beragama Islam. Ini secara fitrah. Kemudian agama itu merupakan panduan. Panduan hidup kita. Kita mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah sebagai panduan hidup kita dan juga menjadi lifestyle kita, gaya hidup. Jadi tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, tapi juga kita amalkan. Kemudian bagaimana pandangan kita tentang manusia? Manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala.
kita diminta untuk menyembah kepadanya. Dan manusia juga adalah khalifatullahi fil ardh. Kita adalah khalifah Allah di muka bumi. Kita yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Dan bagaimana pandangan kita tentang alam semesta? Bahwasanya dunia ini hanya sementara. Yang abadi adalah akhirat. Jadi yang kita kejar itu tidak hanya dunia, tapi juga ukhrawi. Dan alam semesta ini diciptakan secara sempurna, dan alam semesta ini diciptakan untuk manusia. Hewan, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di langit dan di bumi itu diciptakan untuk manusia. Masya Allah, luar biasa. Jadi betapa besar karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan Rasulullah SAW adalah teladan hidup kita. Bagaimana kepemimpinan beliau, kasih sayang beliau kepada keluarga, kemudian dalam bidang politik, dan akhlak beliau. Beliau diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan Rasulullah SAW juga suri tauladan kita dalam berbisnis. Beliau pernah menjadi mudorib, beliau pernah menjadi owner, ya, pengusaha. Jadi beliau punya pengalaman kerja yang luar biasa. Pernah magang juga dengan pamannya. Jadi insya Allah beliau merupakan teladan kita dalam berbisnis. Kemudian beliau juga teladan kita dalam dunia pendidikan. Beliau adalah murabbi kita. Dan beliau juga teladan kita dalam bersosial masyarakat. Beliau banyak sekali menyampaikan bahwasanya tidaklah beriman di antara kita yang yang tidak peduli dengan tetangganya, yang membiarkan tetangganya kelaparan, itu bukanlah pribadi orang yang beriman. Dan itu beliau sampaikan berkali-kali. Apa pengertian kewirausahaan? Saya skip saja. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham betul sebagai pengusaha. Nah, bagaimana pengusaha syariah itu sendiri? Nah, pengusaha syariah itu pada dasarnya, kewirausahaan itu pada dasarnya amal soleh Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu lakukan ini adalah suatu amal soleh yang kalau kita niatkan dengan baik, lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan kasih kemudahan, Allah akan kasih pahala yang berlimpah buat kita, insya Allah. Jadi ini amal soleh karena kita niat bisnis ini untuk siapa sebenarnya? Satu, untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dua, untuk memenuhi nafkah buat keluarga kita. Memberikan nafkah buat keluarga itu hukumnya wajib. Dan itu merupakan satu ibadah yang harus kita lakukan. Masya Allah, nilainya sangat tinggi sekali. Jadi kita berdayakan sumber daya yang ada ini, karena kita sebagai khalifatullah fil ardh, kita mentransformasikan dari sesuatu yang tidak bisa diberdayakan, kita berdayakan. Sumber daya alam yang Allah sediakan, kita optimalkan itu untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Dan juga hasilnya juga buat kita, dan juga kita sedekahkan. Masya Allah. Besar sekali pahala kita insya Allah. Ini landasan kewirausahaannya, Bapak Ibu bisa lihat artinya ya nanti di dalam mushaf. Di surah An-Nisa ayat 29, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, janganlah kita itu memakan harta orang lain secara batil. Enggak boleh. Kemudian di surah Al-Jumu'ah itu Allah menyampaikan, kalau kita selesai sholat Jumat, ya, selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardh, bertebarlah di muka bumi. Bertebarlah, apakah kita cuma jalan-jalan? Enggak. Kita di sini diminta oleh Allah untuk mencari karunia-Nya. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala dimanapun itu berada. Contoh ya, kalau kita jualan sekarang ada di Bogor, ini saya posisinya di Bogor nih, nggak ada yang beli. Mungkin rezeki kita nggak di Bogor, rezeki kita di tempat lain. Kalau dulu mungkin kita harus berpindah secara fisik ya, Bapak Ibu.
harus pergi ke Cirebon misalnya. Kalau sekarang cukup di online kan. Begitu kita online kan, semua orang dari berbagai belahan bumi itu bisa melihat barang produk kita. Allah. Jadi rezeki kita siapa tahu ada di luar provinsi, luar pulau, bahkan luar negara ya. Wallahu a'lam. Kemudian di surah Al-Jumu'ah ayat 11 juga Allah mengingatkan, setelah kita mencari rezeki jangan lupa kalau kita itu harus sadar betul bahwasanya yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perniagaan itu melalaikan kita dari beribadah kepada Allah. Lagi dagang seru-serunya, ini yang paling sering mungkin misalnya restoran maghrib nih. Maghrib ini kan orang lagi pada makan malam. Kemudian sholat maghrib waktunya sangat terbatas. Ini terburu-buru, akhirnya isya pun berkumandang dan belum melaksanakan sholat maghrib. Jadi ini sudah melalaikan, perniagaan sudah melalaikan dari ibadah sholat maghrib. Jangan sampai kita termasuk dalam mereka yang lalai. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pentingnya pembukuan, pentingnya transaksi yang dicatat, terutama yang berkaitan dengan utang piutang. Ini 4 ayat yang kita tekankan, dan kemudian ada beberapa hadis yang juga bisa kita pelajari. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, At-Tajir As-Saduqul Amin, pedagang yang jujur, bisa dipercaya, itu nanti insya Allah Allah tempatkan nanti di surga bersama para nabi dan para siddiqin, orang-orang yang jujur, dan juga para orang yang meninggal mati syahid wasyuhada. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah, maka sabarajulu kasban atyab min amaliyadihi. Tidak ada upaya yang lebih baik. Jadi pekerjaan apa yang paling baik? Apapun pekerjaannya itu sebenarnya yang penting halal dan thayyib, khair insyaallah. Enggak ada masalah. Dan yang paling baik adalah dia bekerja dengan tangannya sendiri, bukan meminta-minta, meminta belas kasihan orang lain. Wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi, dan apa yang orang tersebut itu infakkan untuk nafkah, kasih nafkah buat dirinya, buat keluarganya, buat pembantunya, itu terhitung sedekah. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir sedekah itu hanya kepada orang lain, ya, tapi juga kepada keluarga kita, itu juga termasuk sedekah. Dan itu adalah nafkah yang wajib. Dan di hadis riwayat Ahmad ini ditanya tentang, Rasul ditanya apa pekerjaan yang paling utama, lagi-lagi Rasul menjawab orang yang bekerja dengan tangannya dan setiap perniagaan yang mabrur. Jadi perniagaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kebaikan di sana. Jadi yang mabrur itu nggak cuma haji Bapak Ibu, tapi perniagaan juga bisa mabrur. Mudah-mudahan perniagaan bisnis kita menjadi perniagaan yang mabrur. Nah, kemudian hadis riwayat dari Al-Baihaqi ini juga sama poinnya, yaitu berkaitan dengan kita harus amanah, kita harus menepati janji. Kalau kita sudah ada tunggakan dan kita sudah berjanji untuk melunasi, lunasi. Bagaimana model kewirausahaan syariah? Nah, pengusaha tentu harus bisa menangkap peluang yang telah Allah sediakan. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan banyak peluang di depan mata kita. Tinggal kita mau ngambil atau enggak itu peluangnya. Allah sudah menciptakan peluang. Dan tentu di sini kita harus bisa berinovasi, berani ngambil resiko. Kalau nggak punya duit, ajukan pembiayaan. Kemudian juga kalau nggak ya kerjasama ya, cari modal dan berani mengambil keputusan. Dan ingat kita harus menjaga etika. Nah dalam hal ini kita harus melandaskan aturan main kita
berlandaskan kepada aturan yang telah Allah tetapkan dan sunnah Rasulullah SAW. Dan dalam berdagang ini juga kita harus landasi dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sekaligus juga kita penuhi keahlian kita tentang kita tekuni bidang yang kita sedang geluti. Jadi Islam itu tidak hanya sekedar tawakal, usaha tawakal tapi nggak belajar, sama aja bohong. Kita harus menekuni bidang yang kita sedang jalankan. Lagi jualan kuliner, tekuni kuliner, pahami betul bisnisnya bagaimana. Karena ini adalah perkara dunia. Dan tentu cari hadis sama ayat Al-Qur'annya tentu tidak akan dapatkan secara detail ya, karena Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah pedoman, bukan bagaimana cara berbisnis yang lebih detail ya. Kemudian dengan kita melaksanakan itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana karakter bisnis syariah? Karakter bisnis syariah ini dilandaskan kepada ketauhidan, kemudian akhlak, dan juga kemanusiaan, dan juga kita wasatiyah, moderat, tidak kikir, tidak boros, dan juga kita peduli kepada sesama. Kita tidak sampai mengeksploitasi karyawan misalnya. Insya Allah pengusaha syariah itu peduli terhadap pegawainya. Kemudian aspek material dan spiritual, orientasinya halal, yang dicari yang halal, bukan yang haram. Katanya yang halal susah Pak, adanya yang haram. Logikanya di mana? Barang yang diharamkan itu sedikit, sedangkan barang yang dihalalkan itu jauh lebih banyak. Jadi insya Allah cari yang halal itu mudah, tinggal seberapa keyakinan kita. Dan kalau lagi susah, yakinlah Allah sedang menguji seberapa besar tingkat keimanan kita. Kemudian yang dicari adalah keberkahan, kebermanfaatan, dan kemaslahatan. Dan juga kita tidak lupa untuk bertanggung jawab secara sosial. Ini ada ayat yang disampaikan, ini terkait dengan bagaimana Qarun itu adalah orang terkaya di muka bumi ya. Sampai hartanya pun kita cari, harta karun, hartanya si Qarun. Itu Allah benamkan ke dalam bumi, ya karena Qarun ini terlena dengan dunianya. Allah kasih kenikmatan dan beliau melupakan Allah, dan ketika beliau dimintain tolong, beliau mengatakan, kekayaan saya ini saya dapatkan karena kelihayan saya dalam berbisnis. Muncul kesombongan dalam diri Qarun. Jadi sombong betul bahwasanya saya kaya, usaha saya sudah sampai besar seperti ini, itu karena saya yang pintar. Bukan karena karunia Allah. Nah, ini yang harus mudah-mudahan kita hindarkan diri kita dari persepsi pandangan kita bahwasanya ingat betul bahwasanya Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menentukan, bentuk usaha adalah tentu kita harus pintar, harus amanah dan lain sebagainya. Ini karakter pengusaha syariah, tentu ini nilai-nilai ini adalah nilai yang juga sesuai dengan nilai syariah. Keberanian, perhitungan yang cermat, pembukuan yang baik, kepemimpinan, dan juga ulet dan gigih. Itu sesuatu yang saya rasa sudah normal, dan ini memang sesuai dengan syariah. Kemudian tujuan bisnis syariah, kita mencari keuntungan dengan tidak membebani orang lain, kita tidak menzalimi orang lain. Karena dengan menzalimi, ya tadi disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, juga ada di surah An-Nisa ya, kalau saya tidak salah tadi, kita tidak boleh memakan harta orang lain secara batil. Kemudian kita memberdayakan harta secara umum, jangan sampai harta kita nganggur. Punya properti tapi nganggur. Nah itu harus kita produktifkan. Kemudian mudah-mudahan kita bisa menggapai kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita peroleh itu kita niatkan untuk modal perjuangan di jalan Allah. Saya bisnis, saya dapat uang, nanti mudah-mudahan bisa menolong jalan Allah. Sehingga bisa masuk dalam kategori fisabilillah. Nah, dan kita juga meniatkan dalam bisnis kita ini adalah untuk
kebaikan, untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Dan bisa juga kita bertujuan untuk membumikan nilai-nilai Islam dalam berdagang, menjadikan diri kita sebagai role model, sebagai teladan, sebagai ini loh, saya ini mengimplementasikan syariat. Inilah nilai-nilai Islam, dan itu hadir di saya. Mudah-mudahan demikian, tapi bukan berarti harus keluar-keluar ya, bukan ya. Ini memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat. Saya niatkan bisnis ini semakin besar, saya ingin merekrut banyak orang, membantu banyak orang di kawasan lingkungan saya, semoga mereka mendapatkan pekerjaan. Masya Allah, ini sungguh niat yang sangat mulia. Kemudian memperluas network. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man arada ayyubsatalahu fi rizki. Barang siapa yang ingin Allah bentangkan rezekinya, wa insya'alahu fi athari, dan Allah panjangkan umurnya. Umurnya di sini ya bukan umur yang sesungguhnya, tapi bisa jadi umur sesungguhnya, tapi bisa jadi ini adalah orang masih ingat dengan kita, masih ingat dengan jasa-jasa kita. Fal yasil rahimau, maka kata baginda Rasul, hendaknya orang tersebut untuk menyambung tali silaturahim. Dengan menyambung tali silaturahim, insya Allah pintu rezeki akan semakin terbuka. Kalau bahasa sekarang biasanya network ya, jaringan. Tapi kalau kita sebenarnya silaturahim. Kita masuk ke bagian berikutnya, etika bisnis Islam. Apa dan bagaimana etika bisnis Islam itu? Pengertian etika bisnis, etika ini kita studi tentang konsep nilai baik atau buruk, benar ataupun salah. Nah, berarti kalau etika bisnis berarti baik atau buruk, benar atau salah dalam bisnis. Kemudian etika bisnis Islam berarti ini sesuai dengan norma dan akhlak Islam. Akhlak Islam, nilai-nilai yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Nah, ini yang akan kita pelajari ya, terkait dengan ini bagaimana Rasulullah SAW menegaskan, walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah ahadun illa bi husnil khuluq. Tidak akan masuk surga di antara kalian kecuali dia memang adalah orang yang mempunyai peringai yang baik, akhlaknya baik. Prinsip dasar etika bisnis Islam kita landaskan kepada tauhid, kemudian kepada ilmu. Jadi kita harus mempunyai tauhid yang kuat, ilmu yang banyak, dan juga kita bersikap adil. Keadilan lawannya zalim ya. Berarti kita tidak menzalimi orang lain, itu sebenarnya kita sudah menegakkan keadilan. Pegawai yang sudah bekerja, kita kasih upahnya. Pembeli kita berikan dengan kualitas terbaik. Itu juga bentuk keadilan sesuai dengan harganya pastinya ya. Kemudian al-mas'uliyah, tanggung jawab kita kepada lingkungan, tanggung jawab kita kepada alam semesta. Kemudian al-hurriyah, kebebasan. Bebas bukan berarti bebas tidak ada aturan, tapi bebas sesuai dengan nilai-nilai Islam, bebas dalam berinovasi tapi masih dalam koridor Islami. Kemudian al-ihsan, kita hendaknya berbuat kebajikan, al-ihsan. Kemudian kita mencari yang halal saja, tholabul halal, wajtinabul haram, dan kita menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sikap fundamental kita dalam etika bisnis, ini 4 karakter sikap dasar saya rasa ya. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, berintegritas, kita harus punya integriti yang kuat. Amanah, harus dapat dipercaya. Kalau berjanji, ditepati. Tabligh, ketika menyampaikan sesuatu informasi, itu dengan jelas, tidak ada yang sengaja ditutup-tutupi. Semuanya disampaikan dengan baik. Kemudian fatonah, cerdas. Melihat peluang, itu ada kecerdasan di sana. Jadi para pengusaha ini memang menuntut kecerdasannya.
Saya yakin Bapak Ibu sekalian di sini adalah orang-orang yang sangat cerdas insya Allah. Karena mampu berbisnis, mampu melihat peluang, mampu mengatur anak buah, mengatur karyawan, bagaimana memanage waktu juga bisa, itu tentu memerlukan kecerdasan. Dan ini sejumlah karakter turunan yang bisa kita lihat bahwasanya Islam menghendaki pengusaha itu itqan, profesional. Pinginnya profesional. Kemudian mutahammis. Mutahammis ini punya hamasah, punya giroh semangat yang sangat kuat. Kemudian tafkiri nakdi, critical thinking. Dia bisa menganalisa bagaimana dampak makroekonomi, bagaimana dampak ekonomi sekarang nih terhadap usaha bisnisnya. Ittisali, dia komunikatif. Dia mampu untuk menyampaikan gagasannya, menyampaikan produknya dengan lihai tanpa ada kebohongan di sana. Kemudian jiddi, hiris, dia struggling, punya kemauan yang keras dan punya inovasi, ibda'i. Ini adalah inovasi. Mutakayyif, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan kondisi. Pandemi datang, ini memaksa kita untuk beradaptasi Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu Masya Allah sudah berjuang sangat keras bagaimana memunculkan inovasi dan juga berusaha menyesuaikan dengan kondisi yang ada, bagaimana PPKM dan juga berbagai macam halangan ya, kendala dalam berbisnis, tapi insya Allah itu tidak menyurutkan kita harus bisa beradaptasi. Mundabit, kita juga harus disiplin. Contoh tindakannya bisa kita lihat, karena tadi tabligh ya, bisa menyampaikan dengan baik, maka produk kita harus kita sampaikan dengan detail dan informatif. Jangan kalau ada cacat nggak usah ditutupi, insya Allah ada kok yang tetap mau beli. Kemudian perhatian dan peduli kepada orang lain, pada pegawai, kepada lingkungan, kepada pemilik modal ya siapapun itulah ya, kita harus perhatian dan peduli, pada konsumen juga peduli, menghindari sumpah serapah. Jangan sampai kita menggadaikan keimanan kita ya dengan dikit-dikit wallahi wallahi. Wallahi ini barang jamil, bagus banget, kualitas super mumtaz insyaallah. Kita sampai wallahi wallahi wallahi. Terlalu mudah untuk menyampaikan wallahi ya. Hindari sumpah serapah. Apalagi kalau tidak sesuai dengan yang sesungguhnya ya. Kemudian mengambil keuntungan yang wajar. Mengambil keuntungan yang wajar, nggak usah yang berlebihan, apalagi kalau berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kemudian memudahkan setiap transaksi, yassir wala tu'assir, kita mudahkan saja, nggak usah mempersulit. Kemudian kalau sudah berusaha, tawakal kepada Allah, kita sudah berusaha keras, yang mengatur rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita perbanyak sedekah, tidak akan berkurang harta yang disedekah. Hadis riwayat Muslim, mana qasad sedekatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita sedikit pun. Bahkan bertambah Bapak Ibu. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan harta yang disedekahkan. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Kemudian bersyukur. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya berapapun yang omset yang kita dapatkan harus kita syukuri. Insya Allah kalau kita bersyukur Allah akan kasih tambah. Kita syukuri apa yang ada, tentu dengan tetap berusaha. Kemudian kita tuliskan utang piutang dan hadirkan saksi. Jadi apalagi kalau seandainya nominalnya besar, utang piutang, jangan lupa hadirkan saksi. Karena itu sangat penting agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Dan itu ada guidance-nya ya. Lihat Bapak Ibu di surah Al-Baqarah ayat 282. Selanjutnya adalah apa bedanya antara bisnis konven dan bisnis syariah. Baik. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari berbagai aspek ya. Pertama dari sisi asasnya. Bahwasanya Islam itu yang dicari adalah
ini dilandaskan kepada nilai ketauhidan. Jadi bisnis ini adalah bagian dari ibadah. Bukan harus dipisahkan. Ada orang yang mengesampingkan, udahlah kalau bisnis itu nggak usah bawa-bawa agama. Nah ini pandangan yang sifatnya sekularistis. Yang dikejar hanya materi, tapi tidak melihat kepada nilai-nilai yang sudah Islam ajarkan. Yang dicari dunia dan akhirat motivasinya. Pengusaha muslim bukan cuma sekedar mencari keuntungan duniawi, ingin punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya berbagai macam aset lainnya yang sifatnya duniawi, tapi yang dikejar adalah juga ukhrawi. Saya niatkan untuk berbisnis supaya saya bisa berzakat, supaya saya bisa bersedekah. Kalaulah kita punya angan-angan ya, kita ingin bisnis kita sampai miliaran atau mungkin sampai triliunan, maka kita harus niatkan juga bahwasanya saya itu ingin sedekah sampai sekian M loh. Nah, itu kan motivasi. Kemudian orientasinya yang dicari bukan cuma sekedar keuntungan semata, tapi juga keberkahan. Etos kerja juga harus tinggi, karena ini adalah bentuk daripada ibadah. Bukan hanya sekadar kebutuhan duniawi, tapi ini adalah ibadah. Ini adalah manifestasi keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahwasanya Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita untuk bekerja dengan tangan kita sendiri. Dan kita dalam bekerja harus totalitas, kita harus ahli dalam bidang tersebut. Harus mungkin dalam bidang tersebut. Dan kita juga harus amanah. Harus bisa dipercaya dan bertanggung jawab dengan cara-cara yang halal dan syar'i. Bukan mengikuti cara-cara yang diinginkan oleh pemilik modal. Kalau pemilik modal inginnya yang penting laku, mau bagaimanapun caranya, maka kita jangan ikuti. Kita harus tetap mengikuti kaidah syariah. Kemudian bagaimana dengan modal dan sumber daya? Ya pastikan itu yang halal saja. Kemudian SDM-nya ikuti akadnya, penuhilah akad. Wa'ufu bil uqud, penuhilah akad yang sudah kalian buat. Akad dengan karyawan, gaji per tanggal sekian, penuhi akad itu. Kalau nggak sanggup, sampaikan dengan baik-baik, ajak diskusi, musyawarah dengan karyawan tersebut. Kemudian manajemen strategik, bahwasanya kita harus berpikir bahwasanya visi misi kita itu juga sebagai khalifatullahi fil ard, kita harus punya visi dan misi yang jelas, dan kita visinya tentu sampai ke akhirat. Oleh karena itu dalam operasionalnya kita mudah-mudahan kita bisa memastikan jaminan halal dalam setiap proses produksi kita. Dengan cara, salah satu cara mungkin yang sekarang yang lagi rame adalah sertifikasi halal. Buat para UMKM, ini sudah ada aturannya, cuman aturan turunannya yang paling teknis saya belum lihat, itu sudah sangat memudahkan dan menginginkan supaya sertifikasi halal ini ada. Ini supaya ada kepastian kehalalan kita dari bahan baku yang kita gunakan dan juga prosesnya, sehingga konsumen itu yakin dengan apa yang kita jual. Dalam aspek keuangan, manajemen harus kita mengikuti fikih muamalah, nanti kita belajar fikih muamalah. Kemudian dalam pemasaran tidak harus dengan menyampaikan aurat, no pornografi, no porno aksi. Dan tidak boleh berbohong ya, jangan sampai kita berbohong dalam pemasaran kita. Kemudian manajemen SDM kita mengelola dengan baik, dan harus kita akui bahwasanya kita itu tidak hanya bekerja di mata majikan atau di mata pemilik modal, tapi kita bekerja itu ada Allah yang mengawasi. Dan itu bisa kita tanamkan kepada para pegawai kita, bahwasanya mungkin kalian Bapak Ibu sekalian mungkin tidak hadir di tempat, kurang bisa mengawasi. Nah itu nilai-nilai itu harus ditanamkan kepada segenap pegawai Bapak Ibu sekalian. Nah kaidah umum dalam berbisnis itu adalah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal dalam transaksi jual beli itu muamalah maksud saya, bukan hanya jual beli ya. Dalam hal muamalah dalam dunia bisnis
itu hukum asalnya boleh. Sampai ada dalil yang mengatakan itu haram. Nah, disinilah inovasi muncul ya, mudah untuk berinovasi. Selama kita memastikan bukan barang yang haram, bukan riba, bukan gharar, maisir, riswah, ihtikar, nanti kita coba pelajari. Kemudian hal-hal yang terlarang, apa saja hal-hal yang terlarang? Misalnya babi dan turunannya. Nah, ini babi dan turunannya ini orang kalau sudah dengar babi udah bagi yang muslim ya, tentu sudah terpatri dalam benaknya ini haram. Tapi kita seringkali agak abai dengan turunan-turunannya. Ini banyak sekali produk-produk kimia itu menggunakan turunan dari babi. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya kita senantiasa memastikan produk kita, bahan bakunya itu ya terutama yang sifatnya kimiawi ya, itu ada logo halalnya biar ada kepastian buat kitanya. Ketenangan juga ya. Khamar dan turunannya ini juga banyak beredar ya, khamar ataupun turunannya, campuran daripada alkohol. Kemudian bangkai dan turunannya. Bangkai itu yang dihalalkan cuma 2 ya, bangkai serangga sama bangkai ikan. Jadi ikan nggak perlu disembelih dulu, langsung makan juga nggak apa-apa. Begitu juga serangga, langsung goreng. Darah dan turunannya, darah itu nggak boleh diperjualbelikan. Ada yang memperjualbelikan dibuat dibekukan, itu dimakan. Ada katanya untuk menambah ini ya stamina. Allahu a'lam. Kemudian najis dan turunannya ini juga sesuatu yang perlu kita perhatikan juga. Kemudian aspek kegiatan yang sifatnya non-zat ya, bukan karena zatnya, ini tentu apakah ini bertentangan dengan akidah atau tidak. Bisnis yang kita usahakan ini apakah membawa kepada kesyirikan, kemusyrikan atau tidak. Atau mendekatkan kepada Allah atau tidak. Nah, ini harus kita perhatikan. Atau justru mengajak kepada kemaksiatannya. Kita niatnya ini apakah mau bikin usaha yang mengajak orang untuk bermaksiat atau tidak. Tentu bisnis porno ya, tentu juga jangan sampai dilakukan oleh kita. Pornografi, porno aksi, madorot yang bisa menimbulkan bahaya buat orang lain. Kemudian bisa memunculkan pertikaian dan permusuhan, merusak moral dan juga lingkungan, ini juga harus kita hindari. Kemudian dari aspek transaksinya, kita harus hindari riba, gharar. Riba udah jelas ya, saya rasa udah pada paham terkait dengan apa itu riba, yaitu tambahan bisa pada simpan pinjam ataupun jual beli ya. Kalau terkait dengan utang, jadi dia adalah muncul daripada utang pada dasarnya riba itu. Kemudian gharar atau ketidakjelasan, nggak jelas berapa kuantitasnya, nggak jelas kualitasnya, nggak jelas harganya. Nah itu kita harus hindari. Kemudian ghish ya, tadlis atau ghish. Tadlis itu adalah menutup-nutupi aib, mencurangi. Ya, kita menyembunyikan informasi yang kita tahu padahal itu penting untuk diketahui oleh orang tersebut. Tapi kita tutup-tutupi cacat tersebut dan kita katakan, "Oh, ini kualitasnya bagus ini." Padahal kita tahu ada yang masalah di sana ya. Maksudnya ada aib yang luar biasa itu yang sebenarnya harus diketahui. Kemudian Guben ini mengambil keuntungan yang guben fahish sebenarnya yang dilarang ya, mengambil keuntungan yang berlebihan yang jauh daripada nalar etika. Kemudian ihtikar dan najash. Ihtikar ini menimbun dengan tujuan untuk mempermainkan harga pasar. Jadi kalau cuma hanya nyetok barang itu nggak termasuk ya. Kemudian bai'un najash. Najash ini dia mempermainkan permintaan, seakan-akan barang dagangannya itu laku keras sehingga dia menaikkan harganya. Ini ya, ini bai'un najash.
Sehingga dia menaikkan harga, dibuatlah ada penawaran palsu. Si A belinya 100.000, yang B beli 150.000. Akhirnya terjual 200.000 kepada konsumen yang tidak tahu berapa sebenarnya harga aslinya. Kemudian bai'ul inah, ini jual beli inah. Biasanya kita kan beli barang itu untuk jual beli barang kan untuk dapat duit ya. Kita gunakan uang untuk membeli barang. Kalau bai'ul inah ini kita gunakan barang untuk mendapatkan uang. Ini biasanya jarang sih kita dilakukan di masyarakat kita, jarang. Kemudian bai'atain fi bai'ah, yaitu dua akad dalam satu transaksi. Nah, ini juga yang harus dihindari. Maksudnya adalah dua jual beli dalam satu jual beli. Contoh yang paling nyata adalah tidak menentukan berapa harga yang disepakati. Misalnya ini kalau harga kredit sekian, harga cashnya sekian, oke, deal. Tapi tidak disepakati tuh harga mana yang dipilih. Mau yang sebulan apa yang 2 bulan? Sebulan harganya sekian, 2 bulan harganya sekian. Tahu-tahu pas sudah sebulan bayar, saya ambil yang harga yang sekian ya, ini lunas. Nah, itu nggak bisa itu ya. Itu masuk dalam kategori bai'atain fi bai'atin. Riswah itu juga nggak boleh nyogok. Kemudian ada aspek akad itu rukun dan syarat itu harus kita pahami, harus kita pelajari. Insya Allah tidak terlalu banyak ya. Kalau rukunnya itu yang penting, yang namanya transaksi itu harus ada pembeli, ada penjual. Memang sekarang muncul, ini bagaimana kalau pembeli dan penjualnya online? Alhamdulillah, insya Allah masih dalam kategori. Kemudian mahalul akdi, objek akadnya, barang dan harganya, ini juga harus jelas. Sighatul akad, yaitu sighatnya, ucapan jual beli, ijab qabulnya, itu bagaimana? Dan pihak-pihak yang melakukan transaksi, kedua pihak harus sudah baligh, harus sudah mumayyiz ya, dan merdeka, bukan hamba sahaya, berakal, bukan orang gila, dan memang punya kewenangan dalam kontrak. Misalnya sebagai pemilik barang yang diperjualbelikan. Ini kalau dia sebagai penjual ya. Kemudian mahalul akdi, bagaimana dengan objek akadnya? Barang dan harganya harus jelas, barangnya harus barang yang memiliki nilai dan manfaat. Kemudian dimiliki penuh, bukan milik orang lain ya. Dimiliki penuh, dia punya kuasa atas barang tersebut. Kemudian barangnya itu bukan barang yang diharamkan, jelas kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman. Jadi gimana kualitasnya, kuantitasnya bagaimana, kapan dikirimkan, itu harus clear. Dan ijab qabulnya ini juga harus yang menampakkan, intinya menampakkan kerelaan. Ada yang mengharuskan dengan ucapan, saya terima, saya jual, saya beli. Ada juga yang sekarang ini pendapat kontemporer adalah yang penting menunjukkan kerelaan. Apalagi sekarang sudah pakai mesin ya. Ini kalau kita paling mudah memang mengikuti mazhab Maliki kalau saya tidak salah ya. Bai'ul mu'athah, bahwasanya hal itu masih diperbolehkan. Kemudian juga harus ada hak khiyar ya Bapak Ibu sekalian, nanti dalam transaksi jual beli itu ada hak khiyar. Pembeli itu punya hak khiyar bahwasanya ketika dia bisa membatalkan di tempat, kalaupun dia sudah pulang ke rumahnya kemudian menemukan kecacatan, maka ini juga harus diterima khiyarnya, hak tersebut, karena itu adalah hak daripada konsumen ketika terjadi adanya cacat. Nah, yuk kita belajar berwirausaha secara syariah. Mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu ini, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang etis, mana yang tidak etis, sehingga kita bisa mendapatkan bai'un mabrur. Perniagaan kita adalah perniagaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berkahi. Mudah-mudahan demikian. Itu yang bisa saya sampaikan. Tepat ya 1 jam insya Allah materi yang saya sampaikan. Kita akan lanjutkan sesi
tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Nasr atas materinya pada siang hari ini. Wah, bagaimana nih Bapak Ibu? Sangat menarik bukan? Kayaknya sudah muncul nih pertanyaan-pertanyaan di benak Bapak Ibu ya. Ini semangat sekali ya, materinya sangat menarik sekali Bapak, apa yang telah disampaikan. Jadi dengan demikian kita bisa mengetahui nih Bapak Ibu apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Bisa mencari juga mana yang halal dan mana yang haram, termasuk menentukan komposisi misalkan untuk pembuatan produk-produk kita. Kemudian juga tadi sempat ngebahas masalah pinjaman juga ya Pak ya, masalah pembiayaan itu boleh atau tidak. Nah, nanti untuk lebih jelasnya akan kita buka sesi tanya jawab. Untuk yang pertama ini akan saya pilih melalui kolom chat dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya pilih dulu yang sudah bertanya melalui kolom chat. Oke. Untuk yang pertama silakan untuk Ibu Lin Hidayati. Silakan Ibu untuk di unmute kameranya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya udah di kolom chat ya Pak ya, tentang pinjaman menurut Islam. Soalnya kemarin-kemarin itu mau pinjam kan takut katanya riba gitu. Jadi pengen penjelasannya aja biar tahu sekali gitu. Biar nggak gagal paham juga gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Lin pertanyaannya. Mangga Pak, silakan dijawab mengenai pinjaman. Baik, pinjaman itu Bu dalam Islam, Masya ini sangat tertarik ya untuk mendalami ilmu agama. Bahwasanya dalam Islam itu pinjaman itu masuk dalam kategori akad tabaruk, yaitu akad yang tolong menolong. Sifatnya adalah tolong menolong. Islam tidak memperkenankan orang untuk mengambil keuntungan atas pinjaman. Karena meminjamkan itu bagian daripada tolong menolong. Jadi kalau kita meminjamkan kepada orang 100.000, maka ya kita harus terima, harus dikembalikan itu 100.000 tanpa ada tambahan. Tapi boleh nggak kalau seandainya yang minjem ngasih tambahan? Boleh, asalkan tidak disyaratkan di awal. Jadi saya minjem kepada Bu Reni, Bu Reni saya pinjam 1 juta. Oh mangga Pak, silakan 1 juta. Tapi jangan lupa ya tambahin 100.000. Nah ini udah masuk riba. Tapi kalau Bu Reni nggak bilang, yaudah nih 1 juta saya kasih. Nah kemudian saya sebagai peminjam, Masya Allah baik banget nih Bu Reni sudah menolong saya. Ya udah deh, Bu Reni ini 1 juta saya kasih tambahan 100.000. Oh nggak usah Pak, nggak apa-apa Bu. Ini karena keikhlasan saya. Ini nggak apa-apa. Nah jadi itu dalam konteks pinjam meminjam dalam Islam itu begitu adanya. Dan kalau memang tidak mampu membayar, misalnya saya nggak mampu bayar nih sesuai dengan waktu yang ditentukan. Akhirnya saya ngomong ke Bu Reni mohon maaf nggak bisa bayar tepat waktu. Bu Reni Masya Allah orangnya baik banget, solihah. Akhirnya ya udah Pak, saya perpanjang lagi 1 bulan lagi. Nah, itu boleh. Kalau di riba yang diharamkan, ini praktek pada masa Rasulullah SAW, itu ada yang disebut dengan riba jahiliyah. Riba pada masa jahiliyah, itu saya jual beli, atau utang piutang, 1 juta misalnya tadi, saya nggak mampu bayar ini, kasih tambahan waktu. Oke boleh, saya kasih tambahan waktu ya, tapi kasih tambahan uang. Nah ini biasanya di kartu kredit ya, model-model macam ini ya. Itu tentu adalah sesuatu yang tidak diperkenankan masuk dalam kategori riba. Ya. Oke. Baik, sangat jelas ya penjelasannya. Gimana Ibu Lin? Ya. Cukup jelas Ibu? Soalnya kan ya, Iya. sudah Antara menjadi pinjaman, iya.
Alhamdulillah. Pengalaman soalnya. Iya, baik. Oh, pengalamannya Bu ya, karena memang banyak sekali di sekitar kita memang banyak sekali yang melakukan pinjaman-pinjaman seperti itu ya. Apalagi sekarang sudah banyak pinjaman-pinjaman online gitu Pak. Begini, Yang menawarkan. begini Bu, masalahnya kan saya tuh kemarin sempat cekcok juga sama orang tua, sama suami gitu tentang riba ini. Cuma saya nggak bisa menjelaskan. Ketika itu adik mau nikah, ya mereka mau minta surat tanah buat dikembangkan. Kata saya takutnya itu jadi ya itu riba gitu. Makanya tunggulah mungkin ada jalan Allah dari mana aja di luar itu, kata saya. Tapi alhamdulillah udah beres, nikah udah beres, tapi tanpa meminjam uang dari bank konvensional kayak gitu. Makanya saya pengen penjelasannya yang sekarang saya dapat ya begini, alhamdulillah bisa disampaikan ke keluarga. Alhamdulillah, itu berkat keyakinan Ibu Lin tuh. Yakin bahwasanya Allah ngasih rezeki. Allah yang ngasih rezeki. Selama kita tetap mengikuti aturannya, yakin ada itu di waktu-waktu mepet, tiba-tiba ada aja rezeki ya, jalan keluar yang telah Allah sediakan. Insyaallah. Ya. Dan satu lagi di kolom chat, maaf punten biar sekalian satu lagi aja Pak, pertanyaan ada di kolom chat itu tentang bisnis ayam petarung itu gimana sih Pak hukumnya? Pengen jelas aja. Katanya kan kalau misalnya Boleh dijawab. maaf biar sekalian biar tahu juga, biar bisa jelasin sama orang rumah. Kalau misalnya saya kurang setuju dengan itu, ada alasannya gitu. Baik. Bu Reni, Mungkin, apakah suara saya jelas? Iya, Jelas. jelas Pak. Boleh Pak satu lagi sambil dijawab pertanyaan Ibu Linnya. Bisnis ayam tarung nih Pak. Ya, bisnis ayam petarung ini untuk dikonsumsi atau untuk dipelihara saja? Kalau untuk dipelihara saja nggak ada masalah ya. Hanya untuk kadang ya dijual ke petarung lagi, ya yang suka mainin. ya, kalau untuk tarung lagi dipelihara sih. ya, insyaallah ini keterbatasan Ya, ilmu saya ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Setahu saya memang untuk petarung itu untuk mengadukan ya, memperadukan hewan itu satu yang tidak baik, satu yang tidak diperkenankan. Karena itu seharusnya adalah untuk konsumsi ya. Dan kita juga sebagai Khalifatullah fil Ard harusnya justru memberdayakan itu dengan sebaiknya. Dan ketika itu adalah satu hal yang tidak baik, maka menjual belikan itu pun juga tidak baik. Walau alam kalau memang ada pendapat ulama lain ya yang misalnya memperbolehkan, saya belum begitu mendalami betul. Tapi itu jawaban saya, Bu Lin. Bagaimana Ibu, cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, kita lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang sama di kolom chat. Saya bacakan saja ya. Ada dari Pak Awaludin dan Pak Muhammad Andi. Halo Bu Reni. Sepertinya terlempar. Pak, tadi pertanyaan saya, Maaf, tadi ada Afwan trouble. mau disampaikan sama Bu Reni tadi di chat, Pak. Iya, mangga silakan. Maaf, ini terputus tadi. Ya, silakan, boleh ditanya langsung, Pak. Ya Pak, tadi salah satu yang Bapak sampaikan, jangan ngambil keuntungan yang banyak gitu Pak ya, yang nggak wajar. Nah kita mencari tahu atau takarannya gitu Pak,
keuntungan yang wajar itu seperti apa gitu. Produk saya ada 2 Pak, satu di fashion muslim, kerudung dan baju-baju gitu, terutamanya sih baju, dan satu lagi saya sekarang jual madu murni, madu odeng Pak, madu odeng Garut. Itu aja Pak pertanyaannya, terima kasih. Baik, ini jualan fashion dan juga jualan madu. Insyaallah semoga berkah jualannya Bapak. Ini berapa sih takaran wajar itu ya? Memang agak sulit ya untuk mengatakan itu. Tapi gini, aturan yang tegas itu terkait dengan barang yang sifatnya kebutuhan dasar. Nah ini yang kita tidak boleh untuk terlalu tinggi ya. Kayak sifatnya yang beras kayak gitu ya, minyak goreng, itu adalah kebutuhan dasar masyarakat. Nah itu yang nggak boleh kita terlalu tinggi. Tapi kalau yang sifatnya adalah sekunder ya, orang itu untuk ya gaya hidup ya, itu kan sesuatu yang bukan kebutuhan dasar. Nah ya kalau yang bukan kebutuhan dasar, memang kita tidak ada ketentuan pada dasarnya. Berapa persen sih? Nggak ada ketentuan. Bahkan sahabat pun pernah menjual kambing ya, itu dengan keuntungan 100%. Jadi nggak ada soal pada dasarnya. Berapa persen itu. Cuman lebih kepada berapa sih sewajarnya itu. Kalau yang saya tahu itu gini, kira-kira kalau kita beli, keluarga kita beli barang itu dengan harga yang kita tawarkan, itu ngeluh nggak? Jadi misalnya nih, kita fashion nih, jualan sampai harganya sampai 500.000. Kira-kira kalau ada keluarga kita, atau suami atau istri kita, ya, ataupun anak kita, membeli barang yang sama dengan harga yang demikian, itu ngeluh nggak itu kemahalan? Nah itu aja sih. Kira-kira apa ya, tingkat kewajaran ya, dan ini lebih kepada etika, bukan masalah halal dan haram. Jadi tidak ada hubungan dengan halal dan haram. Tapi kalau untuk kebutuhan dasar itu pemimpin tegas ya. Kalau untuk kebutuhan dasar karena itu kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Tapi kalau kayak fashion itu bukan hajat hidup orang banyak ya. Termasuk ya kali ya. Tapi kalau kebutuhan dasarnya pakaian sederhana iya. Tapi kalau sudah kayak pernak-pernik dan lain sebagainya, nah ini kan sudah lain hal. Maaf Pak, lanjutan mungkin dari jawaban Bapak. Kalau baju Pak ya, yang di baju, kalau yang ngeluh sih, mungkin kalau nawar itu ngeluh nggak Pak? Kalau jualan pasti nawar Pak, kalau yang baju mah gitu. Tapi kalau ini kayak saya jual, ini kan nih Pak, madu odeng saya ini. Nah, madu odeng ini orang nggak ngeluh Pak, saya jual ini karena memang di pasarannya lebih murah gitu ya. Madu odeng ini 1,2 kilogram saya jual 150.000. Tapi orang malah menanyakan ini asli apa enggak gitu Pak. Karena rata-rata lebih mahal dari ini gitu. Jadi bingung saya. Kalau yang madu ditanyain ini asli apa enggak, kalau yang baju ditawar Pak. Ditawarnya ya ibu-ibu lah Pak, nawarnya juga. Kadang-kadang sadis. Iya. Ya mungkin karena ini Pak, kalau baju itu kan banyak yang jualan. Ya kalau banyak yang jualan, apalagi kadang-kadang perlu edukasi Bapak. Pembeli mungkin nggak tahu kualitas barang kita dengan orang lain itu bedanya apa. Itu kadang-kadang nggak tahu ya. Di situ memang perlu kita punya kemampuan untuk tadi itisoli tadi itu bisa berkomunikasi dengan baik. Kita sampaikan apa sih keunggulan kita dibandingkan dengan yang lain. Kalau itu bisa kita sampaikan dengan baik, mereka insya Allah, oh iya Pak, betul ini memang mahal. Kalau memang tawar-menawar, ya itu suatu hal yang wajar ya. Ibu-ibu memang paling suka nawar ya. Itu, tapi jangan sadis lah. Bahkan gini, para sahabat itu kalau nawar, itu justru kadang-kadang dilebihin ya. Kadang-kadang suka dilebihin. Maksudnya, kalau ya itu jarang sekali. Kalau saya juga jarang saya. Saya biasanya kalau nawar, Pak berapa pasnya gitu. Iya. Mungkin Pak saya kasih bocoran sedikit, mungkin maksudnya saya terbuka aja Pak dengan teman-teman juga gitu kan, mungkin ada yang sama gitu. Saya di Unity Fashion, hitungan yang pernah diajarkan ke saya gini Pak, saya rata-rata ambil 2,2 kali lipat atau 2,3 kali lipat atau 2,5 gitu. Kenapa? Karena saya kan sistemnya ada reseller Pak gitu, ada reseller juga.
Dan juga kadang-kadang nanti kan supaya ada penurunan, misalnya barangnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum laku, ya saya diskon gitu loh Pak. Nah, apakah misalnya saya menjual dari harga HPP saya gitu Pak, dari termasuk maksudnya bahan jahit dan biaya misalnya ada packing gitu, saya kalikan hampir 2 kali lipat lebih gitu Pak. Tapi nggak pernah sampai kayak misalnya barangnya HPP-nya 100.000 atau 150.000 saya jual sampai 1.500.000, jarang sih Pak gitu, hampir nggak, kecuali bikinnya susah gitu Pak. Iya, karena biaya itu kan nggak cuma HPP, Pak. Biaya marketing itu kan juga biaya. Nah, Iya, itu yang harus kita perhitungkan. Belum lagi resiko-resikonya itu yang harus kita perhitungkan. Memang betul, bukan hanya sekedar HPP. Apalagi kalau HPP kita nggak ngitung itu. Kerja keras kita itu nggak dihitung, kadang-kadang ya lupa. UMKM kadang-kadang suka lupa. Dia sudah meluangkan waktunya sebulan, ya dia lupa itu nggak dihitung tuh berapa kerja kerasnya itu, berapa nih kalau gaji orang itu berapa kira-kira, itu kan kadang-kadang nggak dihitung ya. Nah, ya, ini desain juga kan, desain sendiri kita Pak. Jadi betul. Nah itu kan nggak dihitung tuh kan. Padahal enggak sih Pak, nggak dihitung itu. Cuman dicerca sering Pak. Nah, kita harus pandai memang dalam menghitung biaya. Itu masih mending Pak. Saya kalau di buku ya, itu diajarin ya, buku itu, ini bukan diajarin sih, ngomong sama orang yang jualan buku ya. Kalau dibandingin sama HPP itu 4 kali lipat Pak. 4 sampai 5 kali lipat. Makanya buku-buku kita mahal. Banyak. Itu nggak apa-apa ya Pak? Itu maksudnya sampai 4 kali lipat gitu, 5 kali lipat. Iya, ya sebenarnya nggak ada masalah ya secara itu. Cuman kita harus memperhatikan betul itu. Kenapa? Ya kalau pemerintah harus melihat ini rantai distribusi kita yang mahal sebenarnya. Rantai distribusi yang kita yang mahal. Tentu kalau saya sebagai ekonom juga nih, tentu melihatnya ke arah sana ya. Bahwasanya siapa sih yang paling menikmati nilai tambah dari suatu barang? Itu kita bisa lihat itu. Kalau kayak buku itu yang paling banyak ambil keuntungan itu distributor Pak. Terutama toko besar ya. Toko besar itu keuntungannya besar banget. Tapi kayak ya nggak boleh sebut merek ya. Tapi kita inilah harga sebenarnya nggak ada ketentuan berapa persen. Yang penting sewajarnya, dan memang yang sekiranya orang mengatakan ya itu wajar, bukan suatu yang sangat berlebih. Kan bahkan ada barang-barang item yang langka ya, orang sampai menawar sampai miliaran ya, yang nggak masuk dalam logika kita ya. Itu ya begitulah Allah ya, membolak-balikkan hati manusia. Iya. Terima kasih Pak, mungkin Bapak Ibu yang lain mau bertanya. Oke. Bu Reni, saya izin bentar. Sudah jelas ya Pak Andi ya. Break asar ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oh iya. Di sana. Mangga silakan Pak. Iya, silakan Pak Andi. Iya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Nasir untuk jawabannya. Boleh pertanyaan selanjutnya ya, Pak Awaludin, gimana Pak? Sudah terjawab ya masalah keuntungan? Iya. Berapa persennya yang boleh kita ambil untuk keuntungan ya? Mungkin ada tambahan Pak, silakan Pak. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya mau nanya, saya punya apa ya? Saya berniaga di ruko Pak. Tapi kira-kira 100 meter ada juga orang berniaga juga dengan produk yang sama, tapi dia duluan Pak. Itu menurut Islam tuh gimana? Tapi kita dagangnya bukan di pasar ya Pak ya, di apa ya, di komplek. Itu pertama. Kedua, supplier saya diancam sama yang berniaga yang 100 meter itu jangan naruh di tempat saya. Itu gimana ya secara kita menyikapinya Pak? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga silakan Pak, dijawab langsung. Saya sambil jawab adzan ya. Udah masuk asar. Oh iya, kita mau break dulu azan. Boleh break dulu ya sebentar ya. Ya, kita dengar azan dulu sebentar ya Bapak Ibu.
Masalah. Nah, baik. Saya lanjutkan. Tadi pertanyaan yang sangat baik ya, terkait dengan gimana sih adab kalau ada kita jualan barang yang sama nih dengan tetangga kita. Nggak ada aturan halal dan haram ya dalam hal ini. Ini lebih kepada etika di sini. Bahwasanya pada dasarnya dalam Islam itu persaingan itu adalah sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Persaingan bisnis itu juga suatu hal yang biasa. Nggak ada masalah pada dasarnya. Apakah akan mengganggu pasar yang sampingnya? Kalau kita sama-sama yakin bahwasanya Allah yang mengatur rezekinya, insya Allah nggak akan tertukar. Alfamart sama Indomaret itu tetanggaan terus. Tapi tambah-nambah itu. Ya betul ya, Bu Reni ya. Iya, betul. Minimarket itu kalau persaingannya ketat banget itu. Nah, memang sama-sama modalnya juga sama-sama besar. Yang repot memang kalau modalnya berbeda. Nah, di sini yang menjadi soal memang ketika terjadi, apalagi sampai terjadi perbedaan harga ya. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya justru yang tadi yang disampaikan. Sampai ngeblok supaya suppliernya tidak menjual. Nah, itu yang salah. Itu yang nggak boleh dalam Islam. Itu sudah berlaku persaingan yang tidak sehat. Karena dia sudah melakukan talakil rukban, kalau bisa bahasa modernnya sekarang itu ya kayak gitu. Kalau bahasa dulunya talakil rukban ya. Orang yang mau datang masuk ke Madinah, masuk ke kota, dihadang sama dia supaya barang menjadi milik dia semua. Ataupun bahkan bisa menawar dengan harga yang orang tadi jual itu nggak tahu harga pasarannya berapa. Nah, ini tentu hal yang tidak diperkenankan karena kita harus bersaing secara sehat. Tidak perlu sampai mengatakan tolong jangan jual di sana. Nah, itu sudah takut duluan. Itu sudah sudah mencoba menghalangi jalan orang ya. Kita harus bersaing ini secara sehat dan yakin Allah yang ngatur rezekinya. Toh kalau dia sudah lama dan dia dipercaya sama orang banyak, orang nggak akan pindah ke tempat lain, tetap akan di dia. Tapi kalau memang ada pesaingnya jauh lebih murah, maka dia dituntut untuk memberikan harga yang murah, yang selama ini dia menikmati keuntungan yang besar karena menjadi satu-satunya penjual misalnya. Nah, di sini memang persaingan yang sehat dibutuhkan. Tapi kalau melarang supplier untuk datang, nah ini sudah lain soal. Ini sudah bukan persaingan yang sehat. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Bagaimana Pak Waludin dengan jawabannya Pak? Ya, saya puas Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi Pak yang ingin ditanggapi? Atau masih ada pertanyaan lain? Cukup Mbak, yang lain dulu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Waludin. Ya. Baik, masih semangat ya Bapak Ibu semuanya ya. Masih ada waktu cukup banyak. Kita persilahkan lagi yang ingin bertanya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Nisfulaili. Boleh bertanya langsung Bu kepada Pak Nasir. Ibu Nisfulaili, ada?
Saya, Bu. Iya, mangga silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Dani. Pak, saya ingin bertanya terkait hukum dari pre-order. Artinya ketika kita menjual, tetapi kita menerima pesanan terlebih dahulu. Artinya barang itu ya Pak ya. Itu apakah boleh? Kemudian yang kedua dari hukum reseller, artinya kita menjualkan pada orang lain menjualkan barang kita, seperti itu. Dan dropshipper, artinya jual yang pihak kedua ini tidak ada barangnya, tapi kita langsung kirim ke penerima, seperti itu. Itu hukumnya secara Islam bagaimana? Terima kasih Pak, itu saja saya tanyakan. Ya. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya juga cukup menarik nih Pak, masalah pre-order, reseller, dan dropshipper. Karena sekarang banyak sekali bisnis yang menggunakan sistem itu gitu. Mangga Pak, silakan Pak, hukumnya seperti apa? Baik, bismillah, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, akad yang paling memungkinkan ya untuk transaksi-transaksi online ini memang akad salam. Akad salam itu kita memesan terlebih dahulu, memesan barangnya, dan barangnya itu harus jelas spesifikasinya, kualitasnya bagaimana, kemudian harganya berapa, warnanya apa, kemudian nanti kapan dikirimnya, itu harus jelas. Selama ini jelas, akad salam itu berarti kan akad pesan ya, kita memesan sesuatu kepada orang tersebut. Bisa jadi barang itu belum di kita, ataupun masih udah jadi milik kita. Nah itu kita bisa untuk menyampaikan tersebut. Jadi insya Allah hal itu nggak ada masalah terkait dengan akad salam selama meminimalkan potensi konflik yang terjadi. Kalau kayak semacam reseller itu kan berarti jelas ya, dia sebagai ada wakil ya, dia sebagai agent, sebagai wakil daripada produsen awal. Jadi dia bukan sebagai pedagang, bukan sebagai produsen, tapi dia sebagai agen daripada produsen awal. Ya itu sah-sah saja dalam mengambil keuntungan, bisa tergantung kesepakatan dengan produsennya, mau harga jualnya dia resellernya yang menentukan, atau sudah dipatok oleh produsennya. Tentu itu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Dan untuk dropshipper ini saya lebih cenderung ya, walaupun akad salam itu tadi yang penting spesifikasinya diketahui ya, saya lebih menyarankan untuk ada perjanjian terlebih dahulu dengan produsen. Karena ini untuk menghindari potensi konflik ke depan. Karena kalau tidak ada perjanjian, misalnya hanya asal comot ya, ternyata barangnya nggak ada. Nah itu kan potensi konfliknya tinggi, atau apalagi bilangnya stok ready, begitu kok nggak dikirim-kirim, ternyata nggak ada, ya kan? Ternyata dia dropshipper. Nah ini yang harus kita hindari. Untuk sebaiknya ada kerjasama, ataupun seandainya kita sudah tahu atau sudah kenal dengan produsennya. Jangan-jangan kita hanya ambil dari orang, ternyata orang tersebut dropshipper lagi, dropshipper dari dropshipper. kita nggak tahu ya, dunia online nih, masya Allah, mencari real buyer aja kadang-kadang kita kesulitan ya. Untuk siapa ini penjual sebenarnya ya? Ada yang, wow dia banyak tokonya, banyak bermacam-macam. Dalam hal ini saya lebih kepada sebaiknya ada kontak atau ada komunikasi yang sudah jelas dengan produsennya, supaya ketika ada yang transaksi itu kita bisa sampaikan dengan baik kepada konsumen. Itu mungkin pendapat saya. Sudah cukup jelas ya dijawabnya. Ibu Laili, bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, selanjutnya ya kita persilakan untuk Ibu Yunika Fernandes. Silakan Ibu bertanya langsung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Pak, gini Pak, jadi kan saya berjualan atau berusaha di bidang songket.
Jadi di sini karena harga songketnya lumayan mahal, jadi saya buka dalam bentuk arisan gitu, Pak. Nah, arisan itu misalnya harga songketnya yang 3 juta, saya tetap kasih arisan sebesar 300.000 setorannya per bulan untuk 10 orang anggota. Tapi di situ ada saya adminnya 100.000 per orang satu kali aja gitu, Pak. Nah, yang 100.000 ini gimana, Pak? Itu apakah itu ternyata haram atau boleh gitu, Pak? Masya Allah, ini berat nih pertanyaannya nih. Saya mikirnya kan nggak terlalu memberatkan, mikir-mikir aja nanti takutnya ternyata haram gitu kan. Kita udah lewat berapa kloter arisannya, semoga ke depan bisa diperbaiki lagi arisannya gitu. Ya, baik. Saya mencoba menjawab. Ya, kalau arisan itu kan masuk ke dalam bab utang piutang ya, pada dasarnya ya, Ibu Yunika. Ini adalah kekhasan dari negara kita, Indonesia ini. Ibu-ibu senang banget dengan arisan. Jadi itu entah yang dicari itu kemudahan dan juga ada hal-hal lain ya, yang hanya ibu-ibu yang mengerti terkait dengan arisan ini. Ini sifatnya adalah utang piutang ya. Jadi utang piutang, kalau ada orang yang sudah dapat arisannya, dia harus tetap menyelesaikan arisannya itu, karena itu adalah utang piutang yang harus dipenuhi. Kemudian bagaimana dengan beban administrasi? Nah ini mudah-mudahan jawaban saya tepat ini ya. Selama dikaitkan dengan jumlah nominal utang, itu masuk dalam kategori riba. Tapi kalau tidak disangkut pautkan dengan nominal, tapi lebih kepada beban administrasi, ya, yang memang ini adalah kaitannya dengan administrasi, murni administrasi, berapapun arisannya, kecil ataupun besar, itu adalah biaya administrasi yang memang harus dikeluarkan, maka itu sah-sah saja. Nah itu yang pendapat pribadi ya, mungkin Bapak Ibu di sini mungkin ada yang punya dalil atau punya sanggahan, silahkan saja. Tapi itu yang saya pahami ya, selama tidak dihubungkan dengan nominal utang piutangnya. Jadi jangan sampai berapa administrasinya, sekian persen dari nilai arisan. Nah jangan, itu nggak boleh, karena itu sudah ada keterkaitan antara utang dengan biaya, dengan tambahan. Nah kalau udah ada kaitan antara utang dengan tambahan, ini sudah masuk dalam kategori bunga. Tapi kalau sifatnya adalah administrasi murni, karena memang kita tentu butuh orang yang mengelola, kemudian kita oke, siap, administrasi sekian, mudah-mudahan itu bukan termasuk daripada bunga, mudah-mudahan. Kalau ada yang mengingatkan saya, silakan saja. Saya ini sejauh yang saya ketahui ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Pak Ustadz, satu lagi boleh ya Pak Ustadz ya? Ini sebenarnya yang lagi ngeganjal gitu. Jadi gini, saya butuh 1 unit kendaraan mobil untuk akomodasi usaha gitu. Nah, jadi kan Pak Ustadz ini udah 1 tahun nih belum memutuskan ya untuk beli, karena memang uang juga belum ada gitu. Nah saya berani ini Pak, bulat-bulatkan hati, kita ngambil cash lah gitu kan ya, nggak usah dikredit. Jadi disimpan nih uangnya kan Pak, tapi ternyata simpan sekian juta nanti itu ada emergensi aja, entah itu emergensi kebutuhan kita ataupun kebutuhan usaha gitu Pak Ustadz. Jadi akhirnya ujung-ujungnya 1 tahun malah nggak terrealisasi juga gitu. Jadi saya mikir lagi nih, ini udah mendesak nih, kita butuh pameran, kita butuh ini, butuh lah gitu kan Pak Ustadz ya. Jadi mikir gimana solusinya untuk kredit gitu Pak Ustadz. Kredit yang jangan sampai itu buat riba juga nanti gitu Pak Ustadz ya. Bagusnya saya kemana atau bagaimana bagusnya gitu Pak Ustadz. Mohon bantuannya Pak Ustadz. Ini hati udah pikirannya udah terbelah gitu ya. Jangan sampai nanti saya malah terjerumus ke ribanya gitu. Takut juga nanti kan nggak berkah, usaha nggak lancar juga. Kita mikirnya usaha biar lancar gitu kan. Ya, baik. Ini luar biasa, semoga tambah lancar ya usahanya. Ini
sponsornya BSI nih di sini Bu. Ini udah mudah-mudahan BSI mendengarkan ya dan langsung memfasilitasi. Itu solusi yang dari bank syariah bisa. Kemudian bisa juga yang tadinya mau beli diganti dengan sewa. Kan bisa kita sewa kepada orang lain. Itu biayanya jauh lebih murah daripada kita harus beli dan ongkos maintenance juga lebih mahal. Kemudian bisa juga cari pinjaman atau ngajak bagi hasil sama orang tersebut. Itu juga bisa, ya kan? Jadi insya Allah banyak cara Ibu untuk menghindari dari tadi riba. Bisa Ibu tadi kolaborasi dengan orang, mungkin dia punya mobil, mau nggak bagi hasil sama saya, nanti sekian persen keuntungannya, atau saya sewa dulu nih tapi nanti bayar sewanya setelah pameran. Yaitu siasat-siasat yang bisa dilakukan. Nggak harus beli Ibu untuk aset, karena apalagi bisnis itu kan harus perputarannya juga harus kenceng ya. Kita juga harus punya dana darurat. Ini kalau saya belajar financial planning ya, itu harus ada 3 bulan minimal, kalau bisa 6 bulan dana darurat, ya kan. Itu kalau duitnya nggak ada simpanan sampai 3 bulan, nggak usah belajar financial planning. Itu ini ya yang pernah saya pelajari itu. Jadi Pak Ustadz intinya sekarang niat ada kepengen buat di apa di kredit udahlah dulu ya Pak Ustadz ya. Semoga nanti ada jalan. Mohon doanya Pak Ustadz biar ada jalan yang apa. Wah. Saya dapat apa. Mudah-mudahan barokah, insya Allah lancar, dimudahkan bisnisnya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu Reni terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Masih ada waktu sedikit sebentar lagi. Boleh langsung saja Pak Setio Lesmono. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya ini dalam pertanyaan Ibu yang tadi tentang reseller Bapak. Jadi saya usaha aksesoris. Jadi saya bikin sendiri aksesoris etnik gitu. Nah, awalnya dulu 2019 gitu, saya mencoba membangun reseller secara apa ya, buat grup WA dan sebagainya. Tapi setelah itu justru ini banyak, karena saya tidak pandai mengelola konflik seperti yang Pak Ustadz utarakan tadi, itu menghindari konflik, saya tidak mampu. Itu akhirnya saya putuskan, sehingga ya udah beli aja di salah satu etalase marketplace saya, udah beli putus saja biar sama-sama enak, grup saya bubarkan, akhirnya berlaku seperti itu. Tapi ya sering diskusi. Cuma kadang-kadang saya ini merasa, kalau tadi saya kaitkan dengan apa yang diajarkan Pak Ustadz awal, harus memenuhi unsur keadilan, kemanusiaan, seperti itu. Kadang-kadang teman-teman kalau yang di luar Jawa sih saya tidak masalah ya, mereka mematok harga tinggi karena ada ongkir ya. Tapi kadang-kadang yang sama-sama Jawa, yang pakainya bertetangga itu, satunya ngambil segini, satunya ngambil segini. Memang satu sisi saya tidak akan bisa memberikan mereka ini toh karena beli putus sistemnya Pak ya. Tapi itu juga itu tadi menjadi hati ini bagaimana ya, masa sih segitu aja sampai jauh sekali jaraknya. Jadi mohon satu yang kedua, sekali lagi ini tidak bisa saya kendalikan ya. Bahan dasar yang saya tadi saya ngambil dari beberapa pengrajin, asal bahan dasar pengelolanya ini saya nggak bisa tahu. Jadi bagaimana nanti ini sudut pandangnya menurut Pak Ustadz bagaimana, kayak money itu bagaimana mengelolanya saya juga nggak tahu awalnya. Kayak ronte renda yang akan saya buat kerajinan, saya tidak tahu bagaimana dan mengelola awal. Itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama ya, terkait dengan mana sih yang lebih adil ya, mau reseller atau jual beli putus. Nah,
Ini pertanyaan yang sulit Pak, yang bisa menjawab memang ini bukan kaitan dengan ini ya, karena yang tahu Bapak sendiri ya, dengan rekan-rekan yang di sana, dan itu adil itu memang jangankan kita ya Pak ya, Khalifah Umar bin Khattab sama Abu Bakar Siddiq itu juga berselisih paham itu tentang keadilan, bagaimana nih distribusi tunjangan buat para sahabat yang ikut perang Badar sama perang Uhud. Kalau kata Abu Bakar Siddiq, berbagi rata. Itu adalah keadilan. Tapi kata Umar bin Khattab, itu nggak adil itu. Yang adil itu, yang ikut perang Badar, itu lebih tinggi. Karena beliau orang-orang tersebut masuk Islam lebih dahulu dibandingkan dengan orang-orang yang ikut perang setelahnya. Masuk Uhud misalnya. Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kata Abu Bakar, ya selama saya masih khalifah, saya pegang pejabat saya. Begitu berganti kepada Khalifah Umar bin Khattab, sistem itu dirubah, dikembalikan ke pendapatnya. Bahwasanya yang ikut perang Badar itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang ikut perang setelahnya. Jadi di sini adalah terkait dengan pemahaman keadilan ya. Memang selama tidak melanggar syariat, dua-duanya masih sesuai syariat insya Allah, mau reseller maupun tadi jual beli putus insya Allah sesuai syariat, tinggal manajemennya tadi dan setiap hubungan ya dengan orang itu memang bisa berbeda-beda. Di satu tempat mungkin reseller itu sangat adil ya, maksudnya sangat membantu banyak orang, tapi mungkin di tempat yang lain itu tidak membantu. Kadang-kadang memang ini Pak, niat baik seseorang itu tidak selalu diterima orang lain ya. Itu juga ujian buat keikhlasan kita dan juga ujian buat niat baik kita. Mudah-mudahan sih kita tidak sampai sombong ataupun tidak sampai kita mengungkit-ungkit kebaikan kita. Mudah-mudahan menjawab. Kalau yang kedua kurang begitu clear tadi, mendengar pertanyaannya apa, saya tidak jelas. Mohon maaf. Bagaimana Iya, Pak jadi yang kedua lebih pada apa ya, mohon bukan apa-apa. Jadi kan saya untuk jadi sebuah asesor itu kan membutuhkan banyak. Suaranya putus-putus, maaf Pak. Iya, Ibu mohon maaf. Ini 3 hari ini di Malang ini memang Telkomsel agak makanya saya tidak berani buka video ini, nanti langsung hilang gitu. Halo? Iya. Iya. Silakan. Jelas Bu? Iya jelas. Jadi untuk bahan dasarnya ini kan saya juga beli online Pak. Jadi saya tidak tahu bagaimana polanya, bagaimana cara asal bahan itu. Tapi memang saya beli kayak mani, kayak ring-ring itu. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, menurut Pak Ustadz bagaimana nih? Gitu. Oke, ini terkait dengan kehalalannya atau terkait dengan kualitas, Pak? Iya, apa kehalalannya? Kan saya tidak paham bagaimana, tapi bagaimana hukumnya bagaimana? Makasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan kita nggak tahu nih tingkat kehalalannya, ya kita cari yang kalau ada yang punya logo halal, ya kita lebih utamakan. Tapi kalau nggak ada yang logo halal, ya memang mau gimana lagi Pak. Itu kan kita hanya bisa berikhtiar, apalagi kemungkinan besarnya halalnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tidak halalnya. Maka ya bismillah, mudah-mudahan sih itu sesuai dengan kehalalan. Mudah-mudahan. Kita niatkan saja, kita sudah berusaha untuk mencari tahu, mencari produk yang halal, yang jelas halalnya, tapi kita tidak dapati, ya kita yang ada aja. Dan apalagi kalau secara zat, terutama secara zat ya, yang paling nampak kan secara zatnya. Kalau dia babi dan turunan, babinya pasti kita sudah tolak. Khomer juga demikian. Tapi kalau dia turunannya yang kita tidak tahu dan kecil sebenarnya kemungkinan akan ada unsur non haramnya, ya insya Allah sih bismillah nggak ada masalah.
Iya, iya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Masih ada yang ingin bertanya? Sudah habis ya? Sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Waktu kita juga sedikit lagi untuk sesi tanya jawab. Oh, oke, satu lagi. Ibu Nurul Magdania, silakan Ibu. Ya Bu, maaf ya saya pertanyaannya ini kalau ada sesuatu yang menyinggung atau gimana. Saya tuh kepikiran sekali, kepingin pinjem di bank syariah. Tapi itu kan ada membayar bunga atau apa ya. Tadi kalau katanya Pak Ustadz tadi kalau kita pinjemnya Suaranya hilang, Ibu. Halo? Ibu Nurul. 100. Oke, Ibu bisa diulang pertanyaannya? Sekian-sekian gitu ya. Itu gimana ya? Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih. Oke. Gimana Pak? Tadi kedengaran nggak? Mau diulang? Ya, saya coba dengerin dulu lah. Ntar saya jangan-jangan salah menjelaskan lagi apa yang Coba Ibu diulang sekali lagi, Bu. Pertanyaannya. Ya, saya mohon maaf kalau pertanyaan saya ini sesuatu yang salah, tapi pada dasarnya ini kebingungan saya. Saya sebetulnya ingin pinjam uang di BSI gitu ya, di Bank Syariah. Tapi penjelasan Pak Ustadz tadi kan kalau kita misalkan pinjam 100, kan berarti kita harus membayar 100. Kemudian kalau pada waktu pembayaran kita ikhlas mau menambah 10.000 keikhlasan saya, berarti saya membayar 110 kan enggak apa-apa. Nah ini kalau pinjam di Bank Syariah, di awal itu kan ada, misalkan saya pinjam 100, nantinya saya harus mengembalikan sekian-sekian itu gimana ya? Itu kebingungan saya, tapi saya juga mohon maaf pertanyaan saya ini. Terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Ya, silakan, baik. Pak. Ya, ini terkait dengan kesyariahan dari bank syariah ya. Di bank syariah itu banyak produknya, ada produk jasa dan ada juga produk jual beli ya. Bahasa yang digunakan bank syariah itu, karena kalau dalam konvensional itu kan riba, maka ada mencoba mencari jalan keluar bagaimana supaya orang itu bisa memenuhi kebutuhannya tapi melalui skema yang halal. Nah, disinilah para ulama berijtihad. Sejumlah ulama berijtihad, termasuk dalam hal ini yang menaungi Bank Syariah di Indonesia itu adalah Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah Nasional inilah yang merumuskan kehalalan atau keharaman suatu produk yang ada di perbankan syariah. Dalam hal kasus pinjam-meminjam, makanya bahasa yang digunakan dalam bank syariah itu bukan pinjam-meminjam. Karena kalau sudah masuk ke pinjam-meminjam, itu memang cenderung kepada praktek riba. Maka bahasa yang digunakan itu adalah pembiayaan. Membiayai. Nah, pembiayaan ini akadnya bisa macam-macam. Ada melalui transaksi jual beli, kalau memang misalnya ingin beli rumah atau ingin beli motor, dengan jual beli, bisa dengan sistem murabahah atau juga bisa dengan sistem musyarakah yang diakhiri dengan jual beli. Ada banyak macam model yang memang sejatinya diperuntukkan untuk menghindari praktek riba. Dibuat skema sedemikian mungkin. Namun kenyataannya memang ini yang tidak bisa dipungkiri ya terkait dengan harganya. Kesan yang muncul di masyarakat itu kok sama ya? Kalau saya di konven sama syariah sama saja. Bayarnya sekian.
kok kadang-kadang dibandingkan ini yang mahal, ini yang murah. Nah ini memang tantangan tersendiri buat bank syariah. Kalau idealnya kan memang kalau pinjam meminjam ada tambahan tuh, ada tolong menolongnya. Nah ini yang tidak bisa dilakukan oleh bank syariah kita, dan ya mudah-mudahan sih suatu saat mereka berani ya. Cuman saat ini mereka nggak berani dengan tolong menolong karena memang mereka juga mencari keuntungan. Bank syariah di sini juga entitas bisnis yang juga ingin mendapatkan keuntungan, maka dibuatlah semacam beberapa skema yang sekiranya itu dihalalkan atau diperbolehkan oleh syariat. Dalam hal ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait dengan beberapa cara supaya tidak masuk dalam kategori ribawi. Adapun nilainya memang terkesan sama, karena hitung-hitungannya matematika itu kan nggak ada soal ya. Matematika itu tidak ada halal dan haram kalau matematika. Selama ini bank syariah itu terpaksa harus mengikuti permainan atau pasar yang dimiliki oleh bank konvensional. Sehingga mau nggak mau dia harus menetapkan harga yang sekiranya hampir sama dengan konvensional. Karena orang melihat mau lebih murah atau lebih mahal. Persepsinya masih demikian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau kita ragu, nggak ada hilangkan keraguan, karena sudah ada Dewan Syariah Nasional yang sudah memperbolehkan. Dan praktek di lapangannya ada Dewan Pengawas Syariah yang mencoba untuk melihat apakah sudah sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh DSN. Jadi kalau sudah ada ulama yang mengatakan halal, kita ikutin saja, insya Allah nggak ada masalah. Kalaupun salah kan itu ijtihad mereka ya, itu pendapat dari mereka yang mengatakan itu adalah syariah. Jadi ikutin saja insya Allah, nggak ada salah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, afwan. Oke, baik semuanya sudah terjawab sudah. Semua pertanyaan Bapak Ibu semoga membantu jawabannya dari apa yang sudah dipertanyakan dan supaya lebih jelas gitu ya terkait pinjaman, terkait riba, terkait apa tadi reseller, dropship itu. Semoga Bapak Ibu bisa memahami ini semua dengan baik seperti itu ya. Oke, waktu sudah habis, waktunya kita di penghujung acara. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Nasr Akbar yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dan sharing bersama ibu-ibu dan bapak-bapak para pelaku UMKM yang saat ini sedang mengikuti program kita, program mentoring dan coaching UMKM Sinergi. Baik, kalau gitu Bapak Ibu semua, jadi saya mengulas sedikit materi kita hari ini tentang Islamic Business Ethics. Kalau kita berbisnis intinya jangan lupa etika-etikanya dijalankan dengan baik, dan intinya yang ingin saya sampaikan apa yang tadi di awal Bapak sampaikan juga, agar bisnis kita itu mabrur ya gitu ya Pak. Mabrur, membawa keberkahan dan kebaikan untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk lingkungan di sekitar kita. Nah, mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu materi kita pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak salah. Kita sampai ketemu lagi di kelas berikutnya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sesi foto bersama dulu ya, Pak Nasr. Kita foto dulu ya, Pak ya. Ya. Boleh semuanya dibuka kameranya? Kita foto dulu deh. Kita foto, Mak. Kita foto, Mak. Ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Ada berapa slide? 1 lagi ya? Yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Nasr dan teman-teman semuanya. Tetap semangat ya. Ya. Semoga kita Terima kasih. Insyaallah. Semoga dagangannya pada lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Maaf ya kalau ada salah. Jazakumullah khairan katsiran. Wallahu a'lam Saya juga bishawab. mohon maaf lahir batin Pak, semuanya mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bapak Ibu Assalamualaikum. mengingatkan, waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Bapak Ibu mengingatkan jangan lupa isi absen ya. Form Sudah. feedback dan sama penugasan dari narasumber. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum. Bu, maaf untuk itu nanti ya, materi beliau disampaikan di grup WhatsApp nggak ya Bu Reni? Oh iya, nanti di-share. Ah, ya, terima kasih Bu. Ya, oke. Saya live ya. Terima kasih. Pamit Bu. Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia. Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile yang memudahkanmu untuk menentukan dan berbagi berkah. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga mudah, bisa di mana aja. Asik kan? Sambil hangout, sambil ngopi cantik, sambil ngapain aja, terserah, nggak pakai ribet. Bank Syariah Indonesia Mobile, sahabat yang menemanimu untuk hidup lebih mudah, lebih berkah. Bank Syariah Indonesia.
Next Up merupakan sebuah perusahaan training, coaching, mentoring, dan consulting bagi bisnis dan industri yang saat ini berfokus pada pendampingan dan pengembangan UMKM untuk naik kelas dan go digital. Sebagai bentuk komitmen kami, Next Up bersama Bank Syariah Indonesia mempersembahkan program mentoring dan coaching sinergi untuk UMKM melalui pelatihan dan pendampingan bisnis secara terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM dari berbagai aspek. Pembinaan sinergi UMKM terdiri dari tahap 1, pendataan dan asesmen awal, tahap 2, pelatihan dan pendampingan bisnis, tahap 3, asesmen akhir dan awarding, di mana UMKM yang mengikuti program ini akan mendapatkan pembekalan materi sebagai berikut. 1. Business model. 2. Product validation. 3. Digital marketing strategy. 4. Business and product legality. 5. Financial literacy. 6. Islamic business ethic. Program ini didampingi langsung oleh praktisi dan profesional di bidangnya. Seluruh rangkaian program ini gratis dengan bonus, coaching oleh certified coach, konsultasi bisnis selama 1 bulan, dan bantuan dana usaha bagi peserta terbaik. Next Up dan Bank Syariah Indonesia bersama sinergi UMKM mewujudkan UMKM naik kelas dan go digital.